Ketika kita sudah di miqat, sudah pakai baju ihram, kita mengatakan labbaik Allahumma laka umratan. Kalimat ini seperti kalimat takbiratul ihram dalam salat. Allahu akbar. Kalau kita sudah bilang Allahu akbar, nggak boleh lagi bicara, nggak boleh lagi makan, nggak boleh lagi melihat kiri kanan. Kalau sudah mengatakan labbaik Allahumma laka umratan, nggak boleh lagi pakai minyak wangi, nggak boleh lagi tutup wajah bagi perempuan, nggak boleh perempuan pakai sarung tangan, nggak boleh laki-laki tutup kepala, nggak boleh laki-laki pakai pakaian berjahit, tidak boleh laki-laki pakai sepatu yang menutup mata kaki. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Para jemaah yang tamu-tamu Allah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa besok kita sudah masuk dalam rangkaian ibadah haji. Insyaallah saya akan bersama bapak-bapak dan ibu-ibu untuk melakukan ibadah haji. Dan insyaallah perjalanan kita besok tetap dipimpin oleh Ustadz Haris. Insyaallah kita sebagai pengawal insyaallah akan bekerja sama menjaga para jamaah semua agar ibadahnya lebih afdal. Yang pertama, saya ingatkan kepada para jamaah, yang paling penting untuk ibadah besok jangan ketinggalan dan jangan lupa adalah apa Pak? Niat. Betul tidak? Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Saya di sini ingin sedikit saja mengingatkan tentang tata cara haji. Tata cara haji. Saya simpulkan saja. Haji itu sebenarnya kalau dilihat daripada rukun dan wajibnya, ya, atau sebelumnya haji itu ada 3 bentuk: haji tamattu, haji qiran, dan haji ifrad. Tamattu artinya bersenang-senang, memisahkan antara umroh dan haji. Qiran itu artinya menyatukan antara umroh dan haji. Ifrad hanya menunggalkan melakukan haji tanpa umroh. Secara umum hampir sama, tapi tamattu dan qiran harus pakai hadyu, sembelihan. Kewajiban haji, ya, saya langsung saja masuk yang perkara penting. Jadi kalau bapak-bapak nanti, Ustaz saya nggak melakukan ini, hukumnya apa? Saya nggak melakukan ini, hukumnya apa? Kewajiban haji itu ada, pertama harus ihram. Itu kewajiban orang atau rukun orang haji. Ya, yang pertama dia harus ihram. Yang kedua, dia harus tawaf. Yang ketiga, ya, dia harus sa'i. Yang keempat, dia harus wukuf di Arafah. 4 ini rukun haji. Kalau 4 atau salah satu dari 4 ini tidak dilakukan, haji tidak sah. Apa tadi yang pertama? Ihram. Ihram itu adalah mulai mengharamkan. Kalau kita sholat, kita pernah takbiratul ihram. Namanya takbiratul ihram. Bertakbir sambil ihram. Ihram itu mengharamkan. Karena kalau kita sudah bertakbir dalam sholat, berarti haram berbicara, haram membalikkan badan, haram makan. Maka takbiratul ihram. Umrah juga ada ihram. Kalau kita sudah mengatakan labbaik Allahumma laka umratan, haram. Haram cukur rambut, haram pakai pakaian berjahit, haram tutup kepala laki-laki, haram perempuan tutup wajah, haram perempuan pakai sarung tangan, haram berhubungan intim, haram untuk memotong kayu atau mematahkan kayu di tanah haram, haram untuk menemukan barang temuan, haram untuk berburu, haram untuk makan makanan yang berburu, haram menggunakan minyak wangi, itu haram. Ya. Kemudian Arafah wukuf, itu wukuf di Arafah pada tanggal 9. Nanti kita akan cerita. Ini saja yang rukun. Berikutnya tawaf. Tawaf untuk haji dan sa'i untuk haji. Tawaf dan sa'i untuk haji kalau tamattu itu tawaf ifadah dengan sa'i setelahnya. Itu pada tanggal 10. Nanti kita ceritakan itu. Kewajiban berikutnya atau kewajiban haji, ini wajib, nggak sampai rukun. Kalau ini terlewatkan atau ini tidak dikerjakan, bayar dam. Bisa jadi motong seekor kambing,
atau dia puasa, atau dia sedekah untuk orang-orang miskin, memberikan makan di Mekah. Yang pertama adalah ihram dari miqat. Mulai mengharamkan tadi pakai baju dan lainnya, kapan mulainya? Dari miqat. Kapan itu miqat? Miqat nanti kita akan jelaskan. Yang kedua, wukuf di Arafah sampai maghrib. Dia udah masuk Arafah ba'da zuhur, lalu dia keluar Arafah. Sudah masuk Arafah tapi keluar Arafah sebelum maghrib, bisa jadi dia harus bayar dam, karena sampai maghrib hukumnya wajib. Berikutnya adalah bermalam di Mina. Dari Arafah malamnya kita atau bermalam ke Mina, ke Musdalifah dulu. Bermalam ke Musdalifah itu hukumnya wajib. Jadi apa yang dimaksud bermalam? Bermalam itu berarti nginap, maka dikatakan mabit. Kapan orang dikatakan nginap dan bermalam? Ketika kebanyakan waktu malamnya ada di sana. Jadi kalau dia sudah pada maghrib di sana sampai jam 1 malam, berarti sudah setengah malam dia di sana, itu sudah dikatakan bermalam. Tapi kalau bicara afdol sampai waktu subuh. Kemudian bermalam di Mina, sama, bermalam di Mina itu hukumnya wajib. Tapi wajib 2 hari, kalau 3 hari itu boleh, sunnah. Bermalam di situ wajib, berarti kebanyakan malam kita harus di sana. Nah, ini menjadi perhatian, jangan sampai di Mina cuma 1 jam, ba'da isya, ba'da maghrib balik ke hotel, nggak boleh. Harus bermalam di sana. Yang namanya bermalam itu kebanyakan malam, walaupun tidak 1 malam full. Yang berikutnya adalah melempar jamarat. Melempar jamarat ini juga termasuk kewajiban. Cukur rambut dan tawaf wada. Ini kewajiban haji. Kewajiban haji ada 7, rukun haji ada 4. Bedanya kewajiban haji kalau ditinggal bayar dam, kalau rukun haji ditinggal bisa jadi hajinya nggak sah. Nggak bisa bayar dam. Ya, oke. Sekarang kita cerita dulu tentang bagaimana susunan ibadah haji ini. Tadi kita bilang apa? Haji terbagi menjadi 3. Haji tamattu, haji qiran, dan haji ifrad. Perbedaannya secara zahir cuman pada menyembelih. Haji ifrad tidak ada sembelihan. Haji tamattu ada sembelihan. Dan yang paling afdal adalah haji tamattu. Dan kita insya Allah mengerjakan haji tamattu. Pertama, ketika ingin masuk kota haram. Kota haram itu Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan di kota-kota, gerbang masuk kota Ka'bah, kota sebelum Ka'bah, kita mulai bersiap-siap dengan baju ihram. Nah, kota ini bermacam-macam, tergantung dari mana masuknya. Kalau kita masuk dari Indonesia, kotanya Yalamlam. Kalau kita masuk dari Madinah, itu Dzul Hulaifah. Kalau kita masuk dari Irak, Dzul Iraq. Kalau kita masuk dari tempat yang lain, ada batasan yang telah disebutkan oleh Rasul 5 tempat. Hunna min hunna liman atai alaihinna min ghairi ahlihinna. Dari tempat itulah barang siapa yang mau datang bukan penduduknya, mulailah mereka berihram. Perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu, penyebutan 5 nama tempat ini bukan berarti semua orang harus ke tempat itu. Tapi hadu, dimanapun dia masuk, selama garisnya mirip dengan tempat itu, maka dia tetap dikatakan berihram dari garis yang sama. Contoh adalah orang yang umpamanya datang dari Syam, ya. Orang datang dari Syam, dari Jordan. Itu mau masuk Mekah. Apakah dia harus ke Dzul Hulaifah dulu? Jawabannya tidak. Yang penting lewat ada kota yang satu garis mirip dengan Dzul Hulaifah, dia tetap harus pakai ihram. Contoh kita lagi dari Indonesia, naik pesawat. Apakah pasti pesawat kita di atas Yalamlam? Belum tentu. Tapi ketika kita melewati kota, yang kota itu garis lurus dengan Yalamlam, maka kita di situ mulai ihram. Kembali kepada masalah kita mau naik kereta api. Apakah perlu kita harus pergi ke Dzul Hulaifah dulu? Ataukah kereta api yang berjalan searah dan selurus dengan Dzul Hulaifah sudah dianggap tempat ihram? Maka jawabannya adalah tidak mesti ke tempat itu, tapi apapun yang segaris dengan tempat itu, maka itulah tempat yang dikatakan tempat ihram. Ihram di mana mikotnya? Dijawab oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili mengatakan memberikan 3 pilihan. Pilihan pertama, pergi ke Dzul Hulaifah. Setelah itu pergi ke stasiun kereta api. Jelas kalau ini nggak ada kebimbangan.
Pilihan kedua adalah ketika duduk di kereta, walaupun belum sampai kepada tempat mikot, karena ini kereta kecepatannya ada 250 sampai 300, dia khawatir kelewatan, begitu duduk dia langsung niat, boleh. Tapi kalau dia mau lebih lagi, betul-betul dia perhatikan 5 menit tadi sebelum tempat mikot dia langsung bertalbiyah, itu pun boleh. Jadi ini fatwa dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Bahkan kalau kita sudah duduk di kereta api, kenapa? Karena memang sangat sedikit sekali, Pak. Jaraknya antara kereta api dan datang sampai ke batas mikot itu sedikit. Jadi Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili mengatakan boleh. Ketika kita sudah di mikot, sudah pakai baju ihram, kita mengatakan labbaik Allahumma laka umratan. Kalimat ini seperti kalimat takbiratul ihram dalam salat. Allahu Akbar. Kalau kita sudah bilang Allahu Akbar, nggak boleh lagi bicara, nggak boleh lagi makan, nggak boleh lagi melihat kiri kanan. Kalau sudah mengatakan labbaik Allahumma laka umratan, nggak boleh lagi pakai minyak wangi, nggak boleh lagi tutup wajah bagi perempuan, nggak boleh perempuan pakai sarung tangan, nggak boleh laki-laki tutup kepala, nggak boleh laki-laki pakai pakaian berjahit, tidak boleh laki-laki pakai sepatu yang menutup mata kaki, tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh potong kuku, tidak boleh mengopok-ngopek kulit, tidak boleh mencabut rambut, kumis, atau ketiak, tidak boleh. Tidak boleh menemukan barang temuan kecuali kembalikan kepada polisi, tidak boleh memburu, mengganggu hewan, tidak boleh mematahkan batang-batang pohon, tidak boleh memakan hewan buruan, tidak boleh bercumbu suami istri, bahkan tidak boleh berhubungan intim kalau sudah mengucapkan labbaik Allahumma laka umratan. Kita terus setelah mengucapkan labbaik laka umratan, umrah seperti biasa. Saya yakin mungkin kebanyakan bapak-bapak di sini sudah pernah umrah kan? Terus bertalbiyah sampai ketemu Ka'bah. Tadi kalau teknisnya Ustadz Haris bilang kita akan ke hotel transit dulu, itu teknis. Kalau saya berbicara ibadah, terus bertalbiyah. Mau nanti kita lewat hotel transit, kita hotel transit sampai maghrib, hotel transit sampai isya, ngapain di hotel transit? Tetap talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la, labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika la. Sudah mau masuk Masjidil Haram, masuklah dengan kaki kanan, berdoa Allahumma ftahli abwaba rahmatik, bersalawat kepada Nabi dan berdoa, ya Allah bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Melihat Ka'bah, berdoa Allahumma anta salam wa minka salam wa hayyina rabbana bisalam. Ketika itu sudah berhenti lagi bertalbiyah. Sama-sama kita turun. Mana kita turun? Ke Hajar Aswad. Kalau bisa cium itu afdal, kalau tidak bisa cukup isyarat bismillah ya Allahu Akbar. Laki-laki mulai membuka tangan kanannya dengan ittiba. Ittiba. Ya. Laki-laki membuka tangan kanan dengan ittiba, sebenarnya disunahkan bagi laki-laki untuk berlari kecil 3 kali. Jika itu memungkinkan, tapi karena padat, apalagi kita nanti tadi kita sepertinya kesepakatan akan mengerjakan malam, semua orang pun akan mengerjakan malam. Yang sepi itu hari-hari ini cuma siang, karena kepanasan kalau siang. Kalau malam ba'da isya, itu hampir sama, semua orang berpikir seperti pikiran kita, nggak terganggu dengan sholat, lalu dingin, ya kan? Habis itu selesai langsung bisa tidur. Maka di waktu itu adalah waktu yang terpadat untuk saat ini. Ya. Jadi semua punya konsekuensi, tapi menurut saya kita kembalikan kepada Amir Safar. Amir Safar kita ada. Kalau kata Amir Safar berangkatnya pada Isya, ya kita berangkat pada Isya. Karena itu lebih baik. Karena kalau setiap orang punya pendapat sendiri dan pendapat harus didengar, berapa kepala di sini? Akhirnya kita nggak bisa berjalan. Serahkan kepada pemimpin. Dan kita yakin pemimpin kita di sini lebih pengalaman dari kita. Walaupun kita lebih tua. Coba di sini ada sama Ustadz Haris Budiatna, siapa yang lebih banyak haji? Ustadz Haris berapa kali haji, Ustadz? Ya pernah kata dia. Karena dia pernah haji dan sering haji, pasti dia tahu teknis. Maka itu kadang-kadang kita perlu mengembalikan kepada orang yang lebih ahli. Maaf, bukan berarti yang lebih tua tidak tahu, tetapi perlu ditegaskan. Ini perjalanan harus ada pemimpin. Yang berpemimpin di sini yang berpengalaman dan punya ilmu. Nah itu makanya nanti keputusannya bagaimana kita tunggu. Selesai, kita tawaf, putar. Apa doanya? Bagi yang tidak hafal doa dan tidak tahu doa, tidak mengapa tidak berdoa, bahkan bahasa Indonesia pun boleh. Karena itu bukan rukun. Tadi kita sebutkan rukun. Apakah ada rukun bahwasanya depan Ka'bah harus berdoa? Tidak. Tawaf itu rukun. Doanya adalah sunnah.
Begitu sampai rukun yamani, barulah berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa sudah mencakup semua permintaan kita. Jadi ketika tawaf tadi kita nggak perlu mengganggu orang dengan paduan suara atau mencari perhatian orang dengan berteriak-teriak suara yang keras. Kita sedang di Baitullah, depan rumah Allah, khusyuk dengan bahasa yang baik, dengan suara yang baik. Suatu hari pernah ada seorang sahabat baca Quran yang keras suaranya. Di sampingnya lagi ada sahabat lain baca Quran dengan suara yang keras. Rasulullah menegurnya. La tarfa'u ba'dukum li ba'din biqira'ah. Jangan sebagian kalian mengangkat suara dengan sebagian yang lain dengan bacaan. Padahal dua-duanya baca Quran, nggak ada yang jelek. Tapi karena saling keras-kerasan suara, Rasulullah melarang. Nah bagaimana kalau setiap rombongan kayak kita 100 orang pakai suara satu, belakang kita pakai suara satu? Apa yang terjadi di depan Ka'bah? Hilang kekonsentrasian, hilang khusyuk, hilangnya yang padahal di situ adalah tempat khusyuk. Selesai kita 7 kali seperti itu. 7 kali tawaf di depan Ka'bah. Setelah itu pergi ke makam Ibrahim. Pergi ke makam Ibrahim. Pergi ke makam Ibrahim. Setelah itu sholat 2 rakaat Al-Ikhlas dengan Al-Kafirun. Setelah itu minum air Zam-Zam. Setelah minum air Zam-Zam, pergi ke Safa dan Marwah. Safa dan Marwah, doa menghadap Ka'bah itu sunnah. Jadi jangan sampai gara-gara sunnah doa menghadap Ka'bah dan duduk di Safa wal Marwah, kita 100 orang berhenti di situ semua. Kira-kira barisan belakang apa yang terjadi? Macet. Jangan gara-gara ingin mengerjakan sunnah yang menyempurnakan ibadah kita, merugikan orang lain. Belum pernah terjadi event itu tabrakan manusia sampai meninggal sebagaimana terjadinya di kota Mekah. Maka salah satu sebabnya adalah apa? Orang-orang yang berhenti dalam berjalan. Jangan berhenti. Lalu gimana doa kami Ustaz? Doa sambil berjalan. Kadang-kadang kita meninggalkan suatu sunnah bukan karena kemalasan kita, tapi karena ingin menjaga maslahat buat teman-teman kita. Tetap berjalan di situ. 7 kali. Begitu lampu hijau turun agak berlari, laki-laki sudah tertutup pundaknya. Begitu 7 kali selesai, kemudian cukur. Iya, selesai 7 kali sa'i. Inna Safa wal Marwah, sampai di Marwah kemudian apa? Cukur. Paling afdol, didoakan 3 kali rahmat oleh Rasulullah, laki-laki yang mengerok rambutnya. Perempuan cuma memotong sekitar seujung-ujung jari. Selesai ibadah umroh ini, sudah, karena kita tamattu, kita boleh mengerjakan apapun, tidak ada terlarang. Boleh pakai pakaian, boleh minyak wangi, boleh. Sampai kapan? Tanggal 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah, ba'da waktu duha, kita semua sudah pakai baju ihram lagi, sama seperti kita untuk umroh. Kapan itu? 8 Zulhijjah. Tidak perlu pergi ke Mikot, tidak perlu pergi ke Ka'bah, tidak perlu pergi ke Tanah Haram atau Tan'im. Dari hotel langsung labbaik Allahumma laka hajj. Ya Allah, aku ingin pergi haji. Kemudian pergi ke mana? Pergi ke Mina. Di Mina ini tanggal 8 Zulhijjah, hukumnya sunnah. Tidak wajib. Ditinggalkan juga tidak ada dam. Dikerjakan itu lebih afdol. Apa yang dikerjakan di Yaumut Tarwiyah? Yaumut Tarwiyah cuman duduk di tenda sambil menggunakan pakaian ihram, sambil terus bertalbiyah, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh di Mina tanggal 8. Sholatnya di qasar itu lebih afdol. Sholatnya di 2 rakaat itu lebih afdol karena Rasulullah melakukan 2 rakaat di situ. Ketika zuhur, asar, maghrib, isya, sholat di waktunya dengan di qasar sampai subuh, sholat di waktunya. Kemudian agak sedikit matahari naik, pergi ke tanggal berapa ini? 9. Pergi ke Arafah. Di Arafah hukumnya rukun. Yang tidak pergi ke Arafah tidak ada haji bagi dia. Pergi ke Arafah, mungkin kita pergi agak pagi. Teknisnya nanti kita lihat makan paginya bagaimana dan makan di mana. Sampai di Arafah, sholat zuhur dan asar di Arafah. Di jamak takdim di waktu zuhur. Setelah itu mendengarkan khutbah.
Setelah itu, setelah sholat zuhur dan asar, mengenangkan khutbah tanggal 9, wukuf. Wukuf itu semua orang sibuk dengan munajatnya masing-masing. Semua berhadap, yang sunnah adalah mengangkat tangan, menghadap ke Ka'bah. Walaupun kita berada di Arafah dimanapun, menghadap ke Ka'bah, berdoa kepada Allah, terus mengangkat tangan sampai dekat waktu maghrib. Wukuf di Arafahnya wajib, mendekat waktu maghrib. Wukuf di Arafahnya rukun, mendekat waktu maghrib tidak boleh meninggalkan Arafah, itu hukumnya wajib. Sampai mau dekat maghrib, nanti teknis lagi, mungkin semuanya mendekat kepada terminal atau mendekat kepada tempat bis, sholat maghrib dan isyanya di Musdalifah. Jadi pada maghrib itu sudah langsung naik mobil bis, ini yang ideal. Ya, naik mobil bis sampai ke Musdalifah, dijamak antara maghrib dan isya. Maghrib dan isya dijamak. Setelah itu apa ibadahnya di Musdalifah? Ibadah di Musdalifah cuman tidur. Tidak sholat, tidak memperbanyak sholat, tidak bergadang. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat di Musdalifah, fattaja', dia langsung tidur. Tidur karena besok mempersiapkan tenaga kita. Dan di Arafah pun tadi kita capek. Tidur di situ. Kalau bisa, yang paling afdol itu sampai subuh. Sholat subuh pun masih di Musdalifah. Kalau nggak bisa, khawatir ada sesuatu yang menghalangi, orang tua, orang sakit, wanita, boleh meninggalkan Musdalifah setelah setengah malam. Setengah malam berarti sudah kebanyakan malam dia bermalam di Musdalifah. Ya. Kalau dia sudah meninggalkan Musdalifah, kita nanti umpamanya pada subuh. Seumpamanya kita pada subuh meninggalkan Musdalifah, tapi kita latih teknis nanti. Mana yang terbaik dan ikut kepada Amir. Bagaimana yang terbaik untuk meninggalkan Musdalifah. Karena meninggalkan Musdalifah dengan banyak orang, dengan tujuan yang sama, pasti akan terjadi kemacetan. Dari Musdalifah, sholat subuh di situ. Habis sholat subuh, langsung bergerak menuju Mina. Boleh agak terang sedikit? Boleh. Boleh tengah malam jam-jam 2 berangkat? Boleh. Kemana setelah itu? Pergi ke Mina. Ini tanggal berapa berarti? 10. Tanggal 10 ini, amalan itu ada 5. Tanggal 10, kalau bisa disempurnakan. Lempar jamarat Aqobah, hukumnya wajib. Kurban bagi yang tamattu dan qarin itu pun harus. Mencukur. Setelah itu tawaf haji dan sa'i haji, itu rukun. 5 ini dikerjakan kalau bisa dalam waktu 1 hari. Dan ini tempatnya berjauhan. Boleh urutan yang paling afdol, lempar jamarat, batunya diambil dari perjalanan Musdalifah menuju Mina. Kalau tidak dapat, boleh juga nanti bertemu di Mina, ambil batu 7. Lemparlah di jamarat yang paling besar, jamarat Aqobah. Setelah lempar jamarat, kemudian menyembelih. Setelah menyembelih, kemudian cukur. Ini namanya tahalul awal. Ketika sudah melakukan 3 perkara ini, boleh ganti baju. Sudah boleh pakai minyak wangi, sudah boleh gunting kuku, sudah boleh gunting rambut. Yang tidak boleh cuma 1, berhubungan intim suami istri. Ini nggak boleh. Barang siapa berhubungan intim suami istri, dia akan kena dam. Damnya bukan seekor kambing, tapi bisa jadi seekor onta. Kenanya di situ. Setelah itu, pergi kemana? Pergi ke depan Ka'bah, melakukan tawaf. Namanya tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini bagi orang yang tamattu, ini namanya tawaf haji wajib. Setelah itu baru sa'i. Selesai 5 perkara ini dalam sehari, sudah boleh semuanya. Tahalul kedua namanya, tahalul tsani. Setelah itu berarti malamnya malam tanggal 11. Malam 11, malam 12 itu wajib bermalam di Mina. Jadi 11, 12 itu ada 2 amalan. Amalan pertama bermalam di Mina, amalan kedua lempar jamarat. Bermalam di Mina, kalau ditinggalkan dia bisa kena dam. Lempar jamarat kalau dia tinggalkan boleh dibadal, orang lain yang lempar dia tetap berada di tenda.
boleh dibadal. Bermalam itu, mabit itu adalah kebanyakan malam. Saya ulang lagi, kebanyakan malam berada di Mina. Yang terbaik adalah 1 malam penuh. Jika tidak bisa, maka setengah malam minimal tetap berada di Mina. Di Mina, ya. Bermalam di Mina, besok siangnya tanggal 11, kita udah biasa, baju biasa udah boleh semuanya. Tanggal 11 ba'da zuhur, ini bicara yang afdol, kembali lagi lempar jamarot. Jamarot yang kecil yang namanya sugro, jamarot yang tengah namanya wusta, jamarot yang besar namanya kubro. Setiap jamarot dilempar 7 kali, 7 kali, 7 kali. Selesai lempar jamarot siang, balik lagi, ya, lempar balik lagi kemana malamnya? Ke Mina. Bermalam lagi di Mina. Ini malam yang kedua. Malam kedua itu juga masih wajib di Mina. Duduk tetap di sana. Bagaimana sholat? Para ulama mengatakan sebenarnya rangkaian haji setiap sholat kita dikosor. Di Mina boleh dikosor. Dikosor di situ sampai hari ke-12 ba'da zuhur pergi lagi lempar jamarot. Sugro, wusta, dan kubro. Jika selesai 2 ini, lalu kita ingin meninggalkan Mina, tinggalkan, boleh. Berarti namanya nafar awal. Boleh. Tapi kalau kita tetap duduk di situ sampai malam, maka harus lanjut malam ketiga. Namanya nafar tsani. Malam ketiga sampai besok zuhur lagi lempar yang ketiga. Hari ketiga. Jamarat sugro, kubro, dan wusta. Ya, selesai ini maka selesai dari hari tasyrik, haji. Selama kita di tanah haram, sebelum kita meninggalkan tanah haram, kita sudah boleh semuanya. Yang tadinya terlarang suami istri sudah boleh, yang terlarang minyak wangi sudah boleh, semua nggak ada yang terlarang. Kecuali satu, kalau kau ingin meninggalkan tanah haram, jangan tinggalkan tanah haram kecuali harus tawaf perpisahan. Namanya tawaf wada. Ini hukumnya wajib. Jadi kalau teman-teman kita mungkin ke Taif, kita ke Taif sebelum kita pulang ke Indonesia. Taif itu bukan tanah haram. Maka yang keluar ke Taif, pendapat yang benar, dia harus tawaf wada dulu. Karena dia telah meninggalkan tanah haram. Walaupun dia berniat balik lagi. Tapi secara langsung dan tidak langsung dia telah meninggalkan tanah haram. Dia tawaf dulu, tawaf wada, baru setelah itu dia ke Taif. Setelah dari Taif dia masuk lagi mau umroh, boleh. Boleh dia umroh lagi dengan umroh biasa, bukan umroh haji. Lalu kalau suruh umroh haji atau umroh biasa, dia sudah tawaf haji selesai ke Taif, lalu masuk umroh biasa. Begitu mau pulang ke Indonesia, dia tidak tawaf wada lagi, tidak mengapa, karena dia sudah tawaf wada yang pertama untuk hajinya dia. Karena yang kedua dia datang ke tanah haram sebagai umroh. Jika ini dilakukan semuanya dengan urutan tadi, disempurnakan dengan kesempurnaan sunnah, maka dikatakan hajinya insya Allah mabrur, sahih. Mabrinya hajinya sah. Allah alam, ya, itu gambaran secara umum tentang ibadah haji. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 8 hari tarwiyah, 9 hari Arafah, 10 hari nahar, 11 hari tasyrik atau yaumul qar namanya dikatakan. Qar karena kita tetap berdiam di Mina. Allah alam.